Siapa yang pernah merasa bahagia ketika tahu telur-telur ayamnya pada mulai menetas? Tapi seminggu kemudian, rasa bahagia itu mulai berubah menjadi rasa galau, rasa frustasi, gara-gara ayam-ayamnya semuanya pada mulai mati. Nah, tenang aja, nggak usah khawatir, nggak usah galau, nggak usah frustasi, karena di sini saya akan bocorkan tips bagaimana caranya merawat anak-anakan ayam yang baru mulai menetas bisa tumbuh dewasa sampai besar dan sampai panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Juan Peternakan. Apa kabar teman-teman semuanya, para pecinta unggas dimanapun berada? Mudah-mudahan unggasnya cepat besar dan cepat panen. Di video kali ini, di konten kali ini, di episode kali ini, saya nggak lagi jawab komentar, tapi saya ingin berbagi tips bagaimana caranya supaya anakan-anakan ayam kita atau DOC ayam kita itu bisa tumbuh dewasa, bisa sehat-sehat semuanya, bisa besar-besar sampai panen. Karena terkadang, khususnya bagi para pemula, kelihatannya mudah dalam merawat anakan ayam yang baru menetas, bisa hidup semuanya sampai panen. Padahal kalau dipraktekin aslinya mah susah gitu. Ini khusus buat para pemula ya. Karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dari si DOC ayam tersebut. Karena masa DOC itu adalah masa-masa paling rentan di mana ayam-ayam itu bisa terserang wabah ataupun penyakit. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya ayam itu menjadi lemas, pucat, cekreh-cekreh, terus nafsu makannya berkurang, ukuran badannya itu tidak seperti yang lainnya, dia cenderung lebih kecil, sayap turun, dan lebih parah lagi dia bisa mati cuy. Nah, jadi gimana supaya hal itu tidak terjadi? Yang pertama, kita harus tahu kebersihan kandang itu selalulah kita jaga. Selalulah kandang itu rutin kita bersihkan setiap harinya. Agar apa? Agar bau amonia itu tidak terlalu menyengat. Karena ayam-ayam yang terlalu sering menghirup bau yang tidak enak itu bisa stres. Kemudian dari amoniak itu tadi, itulah awal mula munculnya wabah-wabah penyakit yang ditimbulkan dari bau amoniak tersebut. Karena biasanya lalat juga akan datang ke sana. Jangankan ayamnya, kita aja sebagai ownernya, kita sendiri sebagai yang punya ayamnya, saat kita kasih makan ayam, saat kita kasih minum ayam, saat kita ngecek di kandang ayam, itu merasa tidak nyaman karena adanya bau amonia yang sangat tidak enak itu. Maka lakukanlah secara rutin pembersihan kandang, kalau bisa pagi dan sore. Ini sudah sering banget saya tekankan. Tapi mungkin bagi para orang-orang baru yang hadir di channel saya, yang baru menemukan konten-konten saya, mungkin belum melihat video-video saya sebelumnya. Nah, di sini saya singgung lagi. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah pemisahan antara DOC dengan indukannya. Supaya apa? Supaya indukannya cepat bertelur kembali. Nah, ini yang paling sering terjadi kematian tuh di sini, saat memisahkan DOC dengan indukannya. Maka dari itu, sebelum kita melakukan pemisahan antara DOC dengan indukannya, terlebih dahulu kita harus mempunyai yang namanya kandang box. Kandang box itu bertujuan supaya dia itu sebagai pengganti indukannya, karena dia bisa menghangatkan si ayam-ayam tersebut dengan adanya lampu penghangat di sana. Berikan pakan full pabrikan pagi, siang, sore, dan malam, nonstop pakannya itu biarkan aja di dalam sana. Kalau tinggal sedikit tinggal kita tambahin lagi. Ini sangat praktis sekali cara seperti ini cuy. Jadi selain ayam-ayam tadi itu bisa sesuka hatinya makan, ayam itu tetap terjaga kehangatannya. Kemudian indukannya bisa cepat bertelur kembali.
Karena biasanya jika ayam-ayam tersebut tetap kita campurkan dengan indukannya, tidak jarang ayam-ayam tersebut banyak yang mati karena terinjak-injak oleh indukannya. Ini yang biasa saya alami di awal-awal dulu saya berternak ayam. Nah, dan banyak juga dari tetangga-tetangga, teman-teman yang mengeluh ke saya, gimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Kemudian setelah kita mempunyai kandang box, yang ketiga adalah kita harus mempunyai kandang brooding atau kandang pembesaran lah kalau kita bilang ya, kandang pembesaran. Kandang pembesaran ini berbeda dengan kandang box. Jika kandang box ini lampunya itu harus nonstop 24 jam, kandang pembesaran tidak harus. Kandang pembesaran itu biasanya ukurannya lebih besar dibandingkan kandang box, dan lampunya itu kita yang sesuaikan. Lampu hanya menyala pada saat malam hari dan juga pada saat cuaca dingin. Nah, jika teman-teman ingin menekan biaya pengeluaran dengan tidak menggunakan lampu di kandang pembesaran, bisa-bisa saja sampean tinggal berikan penutup di sekeliling kandang ini dengan penutup spanduk, terpal ataupun dan yang lain-lainnya, supaya pada saat cuaca dingin dan malam hari ayam-ayam tersebut tetap terjaga kehangatannya. Untuk pakan di dalam kandang pembesaran tersebut itu tinggal kita yang sesuaikan. Bagaimana kesibukan kita setiap hari, ataukah bisa kita memberikan dia makan hanya pagi dan sore hari aja? Kalau tidak bisa, silahkan berikan pakan full ke dalam situ nonstop. Jadi lakukan seperti apa yang sampai lakukan di kandang box. Hanya bedanya, biasanya saya memberikan pakan di kandang pembesaran ini berupa campuran bekatul dan pur. Jika di kandang box saya menggunakan full pur. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan ayam kampung unggul, ayam kampung pedaging. Tidak ya. Jika saya menggunakan ayam kampung pedaging, tidak ada ruginya saya memberikan pakan full pur, karena bobotnya pasti akan jauh lebih cepat besar dan kita bisa cepat panen. Tapi karena di sini saya menggunakan ayam-ayam biasa aja, ayam kampung biasa, maka saya memberikannya itu 50% pur, 50% bekatul, supaya saya tidak membengkak di biaya pakan. Nah, itu yang saya bilang, yang saya maksud dengan menekan biaya pakan. Nah, jadi kita atasi siasati itu. Oke, kalau itu semua sudah sampai terapkan, pembersihan kandang, penyemprotan kandang, pakan yang sesuai, penghangatan yang sesuai dengan lampu yang kita sediakan di situ, dan berikut juga vitamin-vitaminnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, sekarang coba lakukan di peternakan sampean. Jika masih ada keluhan, silahkan tuliskan di kolom komentar, akan saya jawab melalui video secara langsung. Saya Bang Juan Peternakan, pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.